حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan saja ya, insyaallah. Daras yang semalam tentang adab sangat mudah. Kita masuk ke muka surat 12. Qala hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salis adabun naum. Pelajaran yang ketiga adalah adab untuk tidur. Qal ana munazifan. Saya tidur dalam keadaan bersih. Nazif di sini mansub sebagai hal. Dalam keadaan saya ini bersih. Maksudnya bagaimana? Yaitu disunnahkan sebelum tidur itu berwudu. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk sebelum tidur itu berwudu seperti wudunya salah seorang dari kita untuk sholat. Nah, dengan ini malaikat akan mendekat dan setan akan menjauh. Banyak dari teman-teman kita yang mengeluhkan, kenapa saya kalau tidur seperti ditindih oleh makhluk halus atau apa, susah bernafas, kadang merasa dicekik, tak mampu bicara. Setelah saya mencoba membaca ayat kursi, akhirnya boleh hilang beban-beban tadi. Boleh jadi ini adalah gangguan dari setan. Maka Nabi mensunnahkan untuk kita berwudu sebelum tidur. Walaupun ada zikir-zikir yang lain, ada zikir-zikir agar kita dilindungi oleh Allah dari setan, tapi ini termasuk salah satu ikhtiar, salah satu caranya juga, yaitu berwudu dalam keadaan suci. Dijelaskan oleh para ulama, di antara hikmahnya juga adalah ketika banyak orang yang setelah dia tidur tak pernah lagi dia untuk bangun kembali, yaitu dia tidur kemudian mati, maka kalau dia tidur dalam keadaan suci, ini banyak keberkahannya, mendapatkan sholawat dari malaikat, menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan sudah suci. Ini diantara hikmahnya. Tayyib. Muka surat ini sangat mudah sekali dohirnya ya. Cuma itu aja kalimatnya, ana munazifan. Saya tidur dalam keadaan bersih. Nah, tinggal dikasih warna yang suka memberikan warna dan seterusnya. Kemudian kita lihat yang tertulis di bawah itu at-taqwim, yaitu penilaian. Ada pertanyaan, hal tunazzifu asnanaka qablan naum? Apakah Anda membersihkan gigi Anda sebelum tidur? Nah, masing-masing boleh menjawab sendiri. Oh iya, saya pakai brus gigi, saya pakai obat gigi dan sebagainya, dan itu baik. Dari sisi kesehatan itu baik, karena pada waktu kita tidur itu memang bakteria-bakteria yang mencernakan makanan di mulut kita itu aktif, walaupun selama ini juga aktif. Tapi waktu kita tidur dia juga aktif, sehingga banyak makanan-makanan yang dia reputkan, bahkan yang bukan makanan pun direput, yaitu permukaan gigi kita direput-reput juga oleh dia, dirusak. Makanya diusahakan sebelum tidur kita membersihkan gigi tersebut. Sebagaimana sebagian fuqaha mengatakan di antara sunnah memakai siwak adalah tatkala hendak tidur. Dan yang lebih muakkad, sunnah muakkadah adalah setelah bangun tidur tentunya. Pertanyaan yang kedua, hal tunazzifu yadaika qablan naum? Apakah Anda membersihkan kedua tangan Anda sebelum tidur? Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya itu setelah bangun tidur. Alal khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan
yaitu sunnah muakkadah. Adapun yang sekarang, sebelum tidur tangan kita juga disunnahkan untuk dicuci, terutama apabila kita habis makan. Sebagaimana disebutkan di sebagian hadis yang boleh disahihkan itu. Barang siapa makan, kemudian dia tidur dalam keadaan belum mencuci tangannya, maka jangan menyalahkan diri sendiri kalau nanti tangan dia itu digigit oleh hewan. Mungkin ada tikus atau apa yang menghidu bau-bau sedap. Wah, ini tangan si fulan ada bau belacan. Wah, mungkin tikus tergoda juga itu. Baik, maka disunahkan untuk mencuci tangan sebelum tidur. Yang ketiga, hal talbasu siyaban nadhifah ingdan naum. Siap, ini jamak. Apakah Anda memakai pakaian yang bersih tatkala hendak tidur? Secara umum jawabannya iya, kita semua seperti itu. Tidur memakai baju yang bersih, bukan berarti ketika hendak tidur tukar baju, tidak seperti itu. Nabi tidak mensunahkan macam itu. Tapi intinya tidur dengan menggunakan pakaian yang bersih, bukan pakaian yang kotor. Nanti jangan-jangan ada hewan yang mendekat. Mungkin apa itu sarosir. Sarosir itu apa ya? Ah, itu lipas, iya. Nanti dia tahu-tahu lihat, oh ini ada tempat yang sedap untuk bersarang. Naudzubillah. Karena lipas suka tempat-tempat yang kotor. Demikian pula tikus. Kadang kucing kita tak kalah, tak mau kalah, ikut tidur di situ juga. Tapi tak masalah kalau kucing, insya Allah. Toyib, insya Allah muka surat tadi senang urusannya. Sekarang masuk ke muka surat 13. Ad-dar surabi' wa min ada bin naum. Pelajaran yang keempat, termasuk dari adab-adab tidur juga, sebagai yang disebutkan berikut ini. Aqulu ingdan naum. Saya berkata tatkala saya hendak tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah saya hidup, dengan nama Allah saya mati dan saya hidup. Ini seperti pembahasan yang kemarin. Isyarat bahwasanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka seakan-akan kita ini tidur, seakan-akan kita mati. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis bahwasanya ini sebagai bagian dari adab, yaitu kita mengakhiri aktivitas kita sehari-hari itu dengan tidur. Mengakhirnya dengan tidur. Mengakhirinya dengan apa? Yaitu dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Sebagaimana memulainya juga dengan menyebut nama Allah Ta'ala tatkala bangun tidur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kalau seseorang mau tidur, dia diajak bicara oleh malaikat dan setan. Malaikat mengatakan sebutlah nama Allah, sementara setan mengatakan jangan menyebut nama Allah. Kalau orang ini menyebut nama Allah sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh malaikat. Tapi kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka setanlah yang akan diserahi dengan urusan dia. Apa itu? Haha. Ini main apa waktu tidur? Waktu mengaji ini. Udah untuk ustadznya aja, biar ustadznya tangannya kuat. Kan di rumah ada yang kuat, yang biru itu. Ini waktu daras untuk apa main gini? Semua hendaknya berusaha apa? Memanfaatkan kesempatan untuk mengaji dengan baik, menimba ilmu dengan baik, beradab dengan baik. Ini adalah nikmat, kita ada kesempatan untuk belajar mengajar dengan manhaj yang benar. Kalau nikmat tidak disyukuri, mungkin tahu-tahu hizbi yang menggantikan kita lagi nanti. Na'udzubillah. Tayyib. Demikian pula tatkala orang bangun tidur, maka malaikat mengatakan mulailah dengan nama Allah. Sementara setan mengatakan jangan memulai dengan nama Allah. Kalau orang ini menyebut nama Allah, maka malaikatlah yang akan menjadi wali dia di sepanjang hari. Tapi kalau dia tidak menyebut nama Allah tatkala bangun tidur, maka setan yang akan diserai urusan orang ini sepanjang hari. Na'udzubillah. Tayyib. Untuk anak-anak yang sebelah sini, siapa yang sudah hafal doa mau tidur? Doa mau tidur ya? Iya, bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Ayo.
Sebelum tidur jangan lupa menyebut nama Allah. Insya Allah darasnya sangat mudah yang disebutkan di sini secara perlahan-lahan. Berarti takwimnya juga sama ya. Madza taqulu indan naum. Apa yang Anda ucapkan tatkala tidur, yaitu menyebut nama Allah. Karena Allah lah yang memegang nyawa kita, Dia pula yang melepaskan, membebaskan nyawa kita. Maka hendaknya memulai dan mengakhiri adalah dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Karena hakikatnya kita semua memang milik Allah Ta'ala. Hidup dan mati kita milik Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya solatku, penyembelihan yang aku lakukan, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya. Dan untuk itulah saya diperintahkan, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Sama saja tauhid di dalam masalah rukuk dan sujud, di dalam penyembelihan, di dalam isti'adzah, isti'anah, istighosah, ataupun juga tauhid di dalam masalah ketaatan. Kita milik Allah, bukan milik makhluk. Kita tidak layak diperintahkan sesuka hatinya tanpa dalil. Kita wajib setia dengan dalil. Tidak seperti para hizbiyun yang asal ikut orang besar tanpa dalil. Tayyib. Kita masuk ke muka surat yang ke-14. Ad-Darsul Khamis. Murajaah. Pertanyaan, madza taqulu indal istiqazi minan naum? Apa yang Anda katakan tatkala bangun dari tidur? Siapa yang tunjuk jari dari anak-anak ya? Ada yang hilang. Berarti ada lafaz yang tertinggal di alam mimpi. Ayo. Siapa yang membaca dengan lancar? Ya. Baik. Soal yang berikutnya, hal taghsilu yadaika dakhilal ina'i mubasyarah? Apakah Anda mencuci kedua tangan Anda di dalam bejana secara langsung ba'dal istiqadhi minan naum, setelah bangun dari tidur? Siapa yang tunjuk jari? Siapa yang ya? Ya atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang betul kenapa? Yang betul, yang betul. Diam. Yang betul kenapa? Yang betul? Iya, ini pertanyaannya, apakah membasuh kedua tangan di dalam bejana secara langsung setelah bangun dari tidur? Kalau jawabannya tidak, berarti yang betul apa? Tinggal dilanjutkan. Bukan dilanjutkan makan sekedar sepi, tapi dilanjutkan jawaban yang tadi. Tadi jawabannya belum selesai. Atau siapa yang membantu melanjutkan ya? Diam, tak boleh bising lah. Iya, berarti apa? Prakteknya macam mana kalau iya? Mencuci tangan di dalam bejana. Iya, betul, 3 kali, tapi di mana? Iya, di mana? Iya, betul. Cuma di mana kita mencuci tangan? Ya, iya, di luar. Itu yang dimaksudkan di dalam pertanyaan ini. Apakah mencuci di dalam bejana? Jawabannya apa? Tidak boleh. Tapi di luar bejana. Tayyib. Karena Nabi mengatakan apa? Fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha salasan. Jangan dia memasukkan tangannya yaitu ke dalam bejana sehingga mencucinya 3 kali. Tayyib. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, hal tanamu wa anta nadhif? Apakah Anda tidur dalam keadaan Anda itu bersih? Siapa yang tunjuk jari? Iya. Baik, jawabannya iya. Apa hikmahnya? Tujuannya untuk apa? Tidak bau, betul. Ada lagi yang menambahkan? Iya, biar gimana? Baik.
Kenapa perlu memakai baju yang bersih ketika mau tidur? Iya, agar setan-setan demikian pula, apalagi tidak mendekati kita. Tunjuk jari tapi tengok ke saya, tak tahulah jadinya. Iya, iya, iya. Iya, agar apa? Hewan-hewan tidak buat sarang. Iya, betul. Ya, intinya adalah demi menjalankan sunnah Nabi. Hikmahnya itu tadi, agar setan tidak mendekat, agar juga hewan-hewan tidak menyakiti kita dan sebagainya, tidak bersarang di pakaian kita dan seterusnya. Kalau dulu di masa masa apa generasi kita dulu waktu kecil, kalau rambut tidak bersih memang itu ya, apa itu ada kutu-kutu rambut juga ikut suka suka bersarang di situ. Alhamdulillah zaman sekarang macam tak ada ya case-case macam itu, peristiwa rambut masih ada kutunya itu macam jarang didengar. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, hal tanamu wayadaka wa asnanuka ghairu nazifah. Apakah Anda tidur dalam keadaan kedua tangan Anda dan kedua dan gigi-gigi Anda itu tidak bersih? Siapa yang tunjuk jari ya? Yang betul bagaimana? Iya, dibersihkan lebih dahulu sebelum tidur. Tayyib. Kemudian, madza taqulu indan naum? Apa yang Anda katakan ketika tidur? Yang belum tunjuk jari siapa kira-kira? Abdurrahman, ya. Apa yang Anda katakan? Ayo, bukan berebut dengan adik. Ini bantal peluk saya, bukan itu. Tapi berzikir menyebut nama Allah. Baik. Insya Allah semuanya mudah di sini ya. Baik. Sebagai tambahan, siapa yang ingat zikir tatkala hendak tidur? Apa selain yang disebutkan di sini? Ini untuk memudahkan, tapi alhamdulillah kita rata-rata sudah tahu ada zikir-zikir yang lain ya, Adam. Iya, membaca 3 qul ya. Iya, membaca ayat kursi. Iya. Ayo, Toyib. Ya, apa? Tak, apa? Al-Muluk. Boleh sebelum tidur, boleh di masa yang lain. Riwayatnya mu'al, walaupun di dalam Sahih Musnad, tapi ternyata mu'al. Untuk yang di lafat di waktu tidur mu'al, berpenyakit. Ya? Apa? Oh, maksudnya 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ah, betul. Ayo, ayah. Ayo, betul. Itu juga itu kelanjutan dari hadis Al-Bara yang Nabi menyuruh untuk berwudu sebelum tidur. Iya, iya. Nah, tadi sudah. Ya, masing-masing memang harus baca ayat kursi ya. Boleh, boleh. Tayyib. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.